Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua, sahabat spiritual Mangkukerso. Oke, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu ya. Amin. Untuk kali ini saya akan sharing ya bersama paman saya yang dulu pernah juga saya ajak sharing di video saya yang sudah berapa bulan ya, lupa ini. Untuk kali ini saya akan sharing tentang tentang ilmu tolak santet, karena ada dari klien saya bertanya tentang bagaimana cara mengatasi santet atau menolak ilmu santet itu. Nah, karena kebetulan mungkin dia sedang terindikasi kena itu ya. Jadi sekalian dari paman saya ini nanti langsung diijazahkan juga apa amalannya, dan ini kalau menurut saya sangat sangat simpel dan sudah biasa dilakukan, apalagi di kalangan Nahdiyin, orang-orang NU itu. Dan menurut saya ini sangat dahsyat sekali, karena ya saya sudah mendengar ceritanya, kisah nyatanya ya. Jadi bagi saya sendiri sudah nggak perlu saya ragukan lagi kehebatan dari ijazah yang akan disampaikan beliau untuk menolak santet. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kita dengarkan, kita simak sharing dari paman saya tentang bagaimana cara menolak santet atau melepas santet atau mengembalikan ilmu santet. Oke, Pak Samsudin, bisa diceritakan dulu bagaimana kejadian waktu sebelum sampai memperoleh ijazah ini, dari cerita waktu ada yang kena santet itu. Langsung saja ya Mas, saya jawab pertanyaan sampean. Iya. Agak keras sedikit suaranya. Iya. Saya cerita apa yang pernah diijazahkan oleh guru saya. Iya. Guru saya itu pada saat itu, sampai nggak sebelum itu nggak ngomong sama saya kalau tujuannya mau buat video ini ya, buat video ini saya nggak. Ya nggak apa-apa, ini spontan aja. Dulu saya itu pernah, sebetulnya untuk tolak santet itu saya itu banyak dijajahi dari guru-guru lainnya. Artinya banyak amalan-amalan tolak santet. Cuma pada saat itu saya itu pernah ditawari ingin diajak bikin pesantren. Mau diajak bikin pesantren? Iya, mau diajak bikin pesantren. Saya berpikir, saya seolah-olah saya itu nggak pede, sehingga saya itu jangan-jangan nanti saya itu digarap uang mati sore-sore. Karena kebiasaannya kan ada saja orang iri kan gitu. Begitu. Apalagi kalau di Jawa Timur itu ya. Iya. Jadi saya waktu itu minder. Akhirnya saya itu sowan nih kiai saya. Iya. Ya, yang saya pernah tabarukan di sana, saya sowan, kira-kira saya itu izin, terus dikasih amalan. Nah, ketika itu kiai saya itu bercerita tentang dirinya ketika awal dari bikinan pesantren. Jadi kiai saya itu kan punya pesantren, punya pesantren, sehingga pada waktu itu kalau kiai saya disantet orang, difitnah, dia tenang-tenang saja, nggak apa-apa. Iya, biasa-biasa saja, nggak ngefek sama kiai. Iya. Jadi biasa jedar di rumahnya itu sudah biasa. Ada suara petasan meletus itu ya. Bahkan kadang-kadang ada seolah-olah lemparan batu. Kata kiai itu begitu. Ada kiai saya begitu, lemparan batu, gas. Nah, ketika saat itu Gus Minang itu putra kiai. Putra yang pertama kiai. Itu masih bayi. Nah, yang kena itu busnya itu.
Oh, kena santet Ya gitu kena santet. Iya, iya. Nah, ketika Gusnya. Gusnya itu kena santet, itu baru kiai itu apa ya, Pak? Pantas nggak kalau saya bicarakan kiai emosi gitu? Ya nggak apa-apa, wajar lah, manusia kan Ya. tergugah hatinya Ya, kan bisa juga tergugah. gitu. Akhirnya kiai itu berpikir, oh berarti saya harus sowan ke kiai saya. Harus bertindak kan Bertindak, gitu. iya. Jadi kiai sehebat kiai saya itu. Ah. Kalau saya katakan itu ahli turun. Thariqah ya, mursyid thariqah. Memang mursyid thariqah, bahkan pondoknya itu namanya Apita, Asrama Perguruan Tinggi Thariqah Agung. Iya, iya. Jadi kiai sehebat itu sudah hebat maksud saya itu masih berpikir, oh berarti saya harus sowan ke kiai saya. Akhirnya datang ke kiainya, ya ke kiainya. Jauh antara dalam kiai dengan dalamnya kiainya kiai itu jauh. Masalah di sekitar Jombang. Sedangkan kiainya di Kiai saya di Lumajang. Lumajang ya. Oh. Setengah hari itu perjalanan. Iya, Sumberwuluh. Iya. Nah, kiai kebetulan pada saat itu kiai itu umroh. Gurunya kiai saya itu umroh. Oh, jadi Akhirnya nggak ketemu. Nah, ketika nggak ketemu, kiai itu mampir ke rumah temannya yang satu pondok. Dulu. Nah, Teman sepondok dulu ya. Dulu mampir ke rumahnya, akhirnya beliaunya itu bilang sama kiai, kesuwen, kamu amalkan ini saja. Jadi bahasanya itu sudah kasar. Sebetulnya mungkin kalau menurut pendapat saya, seandainya kiai saya itu panggil kiai, ketemu dengan kiainya, mungkin nggak dikasih saran sekasar itu. Nah, iya. Wah, kesuwen. Itu kata temannya itu tadi. Kata temannya itu, kasih saja ini. Ya. Itu. Amalan ini nanti coba setelah itu tunggu. Bener. Nah, kejadian setelah itu kiai amalkan itu. Dari temannya itu tadi ya. Dari temannya itu. Iya, iya. Setelah itu beberapa hari kemudian, tidak berselang lama, tidak sampai setengah bulan dah. Oh, itu kiai hitungan hari ya. Hitungan hari. Ketiga orang sing nyalai, yang menyantet itu delalah itu datang bersamaan, yang penyakitnya itu sama. Gak bisa nguyuh, nggak bisa kencing, nggak bisa kencing, nggak bisa buang air kecil. Itu betul sama. Berarti ketiga-tiganya si dukun yang menyantet tadi itu, ya, itu datang bersamaan, ya, nggak bisa. Dan keluhannya sama. Dia tuh nggak bisa buang air kecil. Nggak bisa buang air kecil. Oh. Padahal itu bukan tujuannya untuk itu. Kiai tidak bermaksud itu. Ya. Cuma kata temannya itu orang yang cara bahasa Jawanya nyalai kue bakal minggat. Cuma itu. Jadi orang sing nyalai pesantren itu nantinya akan keluar dari daerah. Dari daerahnya ya. Bukan masalah penyakit kayak penuyuk. Iya. Setahunya cuma itu ya. Setahunya cuma itu. Siapapun yang menyantet kiai ini itu reaksinya nanti katakanlah minggat dari desanya kan gitu ya. Bukan urusan gak bisa nguyuh, gak bisa kencing, tidak. Ini malah ada sampai reaksi seperti itu ya. Ternyata ternyata minggatnya juga tetap minggat semua. Yeah. Tiga-tiganya itu pergi dari desa itu. Terus penyakitnya sama itu. Sama gak bisa nguyuh, pada mungkin kalau cuma satu orang ya kita bisa kebetulan. Ya. Itu ketiga-tiganya bisa sama kan gitu. Datangnya ke dalam kiai itu juga karena seolah-olah ada sudah direncanakan. Saya nggak tahu itu memang ketiga-tiganya itu bersatu untuk menjatuhkan pesantren atau gimana, saya nggak tahu juga. Tapi yang terjadi seperti itu. Kiai juga nggak cerita jauh sampai ke sana kan. Tapi dulu waktu sampean juga kalau nggak salah saya pernah dengar memang
dia memohon maaf gitu. Ya iya, makanya datang Karena tujuan itu dengan maksud mohon maaf. Berarti kan dia mengakui kesalahannya. Ya, gitu. Mengakui, memang itu mengakui. Iya. Datang itu dengan maksud minta maaf. Iya. Makanya sudah jelas kalau sing nyalai memang orang itu. Iya. Jadi dengar langsung dari orangnya. Tapi minggatnya tetap minggat semua. Sudah sakit, setelah itu minggat ya. Minggat. Ketiga-tiganya minggat semua. Ketiga-tiganya minggat. Sangat dasar sekali. Ya. Padahal kiai, pesan kiai itu waktu mengijazahkan, pesan kiai itu jangan diniatkan yang macam-macam. Itu pesan kiai kepada saya. Oh, maksudnya kepada jenengan. Ya. Oh, ya. Ketika mengijazahkan kepada saya. Jangan diniatkan apapun yang macam-macam lah. Ya, yang macam-macam. Mungkin supaya seperti itu tadi nggak boleh ya. Iya. Amalannya sebetulnya kalau sangat-sangat mudah sekali, dan khususnya orang Nahdijin itu sudah punya semua. Memang kan orang awam pun sudah biasa melakukan sudah ya. biasa melakukan. Iya. Cuma mungkin begini loh. Ketika sesuatu itu tidak ada unsur robitohnya, unsur apa ya? Ya, istilah sanad ke guru. Sanad ke guru. Itu mungkin nggak akan bereaksi apa-apa. Iya. Tapi ketika ada unsur robitohnya, ada sanatnya, mungkin akan bereaksi. Ada kaitan energi sambungnya juga. Kalau kita keterhubungan energi itu ya. Iya, kalau kita bayangkan ayat-ayat ruqyah itu saja. Sebetulnya kan kita banyak hafal. Iya. Tapi kenapa ketika kita itu menghafalkan sebelum kita belajar ruqyah dan lain sebagainya, itu kayak gak ada reaksi apa-apa. Iya. Tapi ketika kita sudah gurukan, itu akan punya energi yang dahsyat. Iya. Jadi kesimpulannya ini amalannya apa gitu? Amalannya ya sekarang. Dan ini sekalian ini ya Pak Samsudin, mohon maaf, ya. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, teman-teman, sahabat muslim yang ingin melakukan misalnya boleh ya. Ya. Tentu saja kalau itu saya itu dapat dari kiai ya, juga gratis. Ya. Makanya kalau saya memberikan kepada pemirsa yang mau melakukan, yang membutuhkan, ya, itu ya saya ikut kiai, memang gratis itu enggak. Berarti silahkan ya, silahkan saja, bebas. Dan meskipun ini lewat media YouTube ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Kita nggak terikat ruang dan waktu kan. Nggak ada terikat ruang dan waktu, dan saya kira itu sudah jelas sanadnya saya dari kiai saya ya, seperti itu. Amalannya itu mudah sekali. Sebenarnya cuma sebelum maghrib, artinya asar akhir. Asar akhir, ketika kita merasa dizolimi orang ya, tentunya kita kadang-kadang kan gini, orang kalau katakanlah masalah ilmu kayak gini kan bisa terasa ya. Nah, bisa dirasakan kayaknya ini nggak wajar kan gitu ya. Ya. Ketika kita sudah merasakan saya itu merasa dizolimi orang kok kayak gini, biasanya begini, itu biasanya kan sudah terasa ya. Ada tanda-tandanya kan. Iya. Makanya di sana itu nggak ada yang menyuruh bahwa kita harus khususkan si A, si B, si Anu, tidak. Nah, kita secara umum, kita itu baca tahlil saja. Artinya tahlil lengkap. Tahlilan. Seperti yang dilakukan orang-orang NO itu ya. Kita khususnya itu khusus ya seperti biasa itu, seperti kepada auliyaillah, kepada muslimin muslimat, kepada Rasulullah. Itu berarti hadrohnya atau hadiah fatihahnya itu biasa ilah hadratin Nabi Mustafa. Itu sebagaimana umumnya tahlil itu ya. Ya seperti umumnya tahlil. Itu saja. Terus tidak boleh dikhususkan, umpama semisal begini. Harus saya khususnya orang yang nyalai aku pada saat itu tidak boleh. Berarti kita nggak boleh. Berarti kan itu sudah mendakwa. Ya, mendakwa bahwa kita itu sedang dizalimi orang. Itu tidak boleh. Iya. Kita lakukan itu saja, tahlil dan tanpa tahlil lengkap, tanpa dikhususkan
kepada siapa Si A, si B, si A, si B, ya. Kita tahlil seperti itu saja. Dengan niat ya sudah ikhlas itu saja. Terus dengan waktu yang sesuai petunjuk kiai tentunya ya. Itu asar akhir ya, kira-kira selesai itu sudah maghrib. Waktu surup itu ya. Waktu surup itu. Itu. Mungkin di atas jam 5 itu ya. Ya mungkin jam 5 sepen. Ya bisa waktu jadi surup. begitu ya. Kira-kira menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu. Oh, iya. Berarti kira-kira selesai jarak berapa menit itu sudah suami. Itu di istiqomahnya saja. Di istiqomahkan seperti itu. Artinya dilakukan setiap hari ya. Iya. Kalau menurut jenengan dewe itu kan kita nggak nuduh siapa-siapa kan. Ya, di sana nggak ada unsur nggak khawatir salah orang. Iya, ya. Itu Allah sendiri yang kita nggak perlu takut nanti salah sasaran atau kelebihan. Kelebihan ya. Dan adapun yang terjadi seperti itu orang sampai minggat orang itu bukan tujuan. Dan itu bukan urusan kita ya. Bukan urusan kita. Keadilan Allah sendiri yang ada. Cuma itu yang dilakukan kiai. Pesan kiai sama saya juga gak menduga. Sebetulnya ijazah seperti itu saya juga pernah diijazahi dari kiai saya yang satu pernah. Cuma pada waktu itu saya gak konsentrasi. Termasuk Kiai Janudin itu pernah mengijazah. Maksudnya sama dengan ini? Ya, hampir sama. Oh. Hampir sama. Cuma pada saat itu kiai mengijazahkan harus membungkus patoknya orang mati itu namanya. Cuma saya pada waktu itu nggak konsentrasi. Yeah. Tapi yang jelas yang saya tahu pada waktu itu saya sangat membutuhkan, makanya saya konsentrasi penuh mendengarkan dawuh kiai itu. Jadi cukup kita membaca tahlil seperti umumnya orang tahlilan itu ya. Pada waktunya yang ditentukan. Waktu surupnya srengenge itu. Menjelang maghrib. Ya, itu sebetulnya diistiqomahkan juga baik loh. Meskipun nggak ada masalah apa-apa itu istiqomahkan juga baik ya. Kita kirim doa kepada sesepuh-sesepuh kita seperti itu kan baik saja. Memang itu amalan kiai. Memang itu ya. Sehingga pondoknya sampai sekarang perkembangannya juga. Pondoknya iya memang bagus. Oke, alhamdulillah terima kasih Pak Samsudin ilmunya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Ini teman-teman sudah langsung dijelaskan ini sama Pak sudah sekaligus menjadi ijazah am ya. Kalau mungkin yang mau mengikuti cara kiai saya seperti itu. Iya. Begitu. Oke, teman-teman, dan mungkin ini ya akan lebih baik lagi jika yang namanya ijazah itu biasanya kan ada akad ya. Jadi silakan tulis saja qabiltu seperti biasanya. Itu sudah cukup. Dan semoga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Oke, sampai di sini jangan lupa ya waktunya asar akhir menjelang maghrib cukup membaca tahlil. Nah, soal reaksinya bagaimana seperti yang diceritakan Pak Samsudin, kita nggak perlu memikirkan. Kita nggak perlu memikirkan itu. Itu urusan Allah, biar Allah yang menjalankan sebagai urusannya dia kan gitu. Itu bukan wilayah kita. Oke, sampai di sini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.